Sayang, ini aku. Kenapa kau telepon? Sudah kubilang, kecuali kau setuju belikan rumah untuk adikku. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkanmu. Sayang, bisakah kau transfer dulu 100 juta? Ibu kita di ICU, menunggu uang untuk menyelamatkan nyawanya. Uangku sendiri apanya? Kau tahu sendiri, 580 juta mas kawin itu menghabiskan semua tabunganku selama bertahun-tahun. Setelah menikah, mobil dan rumah, semuanya sudah kuatasnamakan padamu. Penghasilanku setelah menikah juga kuserahkan padamu. Mana mungkin aku punya uang lagi? Tidak punya uang, itu semua uangku. Jangan harap kau bisa ambil sepeser pun. Baiklah, kalau begitu, uang yang kuserahkan setelah menikah, setidaknya ada 300-400 juta kan? Uang itu anggap saja aku pinjam darimu, bisa kan? Aku akan mengembalikannya. Aku pasti akan mengembalikannya. Memang itu siapa? Dasar miskin. Tidak, bukan begitu. Kau tega melihat orang mati tanpa menolong. Itu kan ibumu, bukan ibuku. Biarkan saja dia mati. Bu, ayah meninggal terlalu cepat. Ibu susah payah membesarkanku. Ibu merawatku waktu kecil, dan aku akan merawat ibu di masa tua. Aku pasti akan mencari uang untuk menyelamatkanmu. Pesanan Anda hampir melewati batas waktu. Aku bisa kena denda. Aku harus bekerja keras mencari uang sekarang. Kau tidak apa-apa? Sepertinya aku berhalusinasi. Hah? Oh, halus sekali, kulitnya lembut sekali. Tolong jaga sikapmu, Tuan. Aku yang salah karena menabrakmu. Katakan saja, mau berapa? Kalau terus begini, aku panggil polisi. Gawat, pesanannya hampir terlambat. Tidak apa-apa, cuma luka luar. Aku pergi dulu. Siapa namamu? Orang ini menarik juga. Tuan, pesanannya sudah tiba. Sayang, jangan makan pesanannya dulu. Cepat kemari, aku tidak sabar. Suara ini kok familiar ya? Yang Shanshan? Kau? Kenapa bisa? Sansan, jadi ini dia suami Paya yang sering kau ceritakan? Yang Shanshan, kita sudah menikah 3 tahun. Apa aku pernah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu? Aku bekerja keras mencari uang untuk menghidupimu. Takut kau mengalami kesalahan sedikit pun. Kenapa kau melakukan ini padaku? Kenapa? Berkaca dulu, lihat dirimu baik-baik. Kau cuma pengantar makanan yang tidak berguna. Tuan Chen adalah putra sulung dari grup Chen. Kekayaannya ratusan juta. Kau berani membandingkan dirimu dengannya? Rupanya kau mencari yang lebih kaya. Hei bocah, istrimu ini sangat menggairahkan. Pergi kau! Sejak ingat ibumu. Dia masih terbaring di ICU. Kalau kau di penjara, siapa yang bisa menolongnya? Yang Shanshan, kau tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Barusan aku melihat angka berwarna emas lagi di atas kepala Yang Shanshan. Dan juga pria pengkhianat itu. Aku harus memastikan secepatnya.
Jangan-jangan ini... Serangga ini juga punya angka di atasnya. Oh, aku mengerti sekarang. Ternyata aku bisa melihat sisa umur semua makhluk hidup. Kalau hampir mati, angkanya akan berubah merah. Jadi, bukankah itu berarti aku bisa mengubah takdir? Yang paling mendesak sekarang, aku harus cepat cari uang. Ibuku masih terbaring di rumah sakit. Benar-benar jalan penuh penipu. Barang-barang di jalan barang antik ini hampir semuanya palsu. Oh, seperti yang itu asli. Silakan dilihat. Sejarahnya lebih dari 500 tahun. Barang dari dinasti Ming. Benda ini harusnya cukup berharga. Kemampuan aku telah berevolusi. Ternyata saat aku mengamati makhluk hidup, angka yang kulihat adalah hitungan mundur. Saat mengamati benda mati, yang kulihat adalah umurnya. Hei anak muda, matamu jeli juga ya. Liontin Giok ini dari dinasti Zhou Timur. Oh, dinasti Zhou Timur ya? Kupikir dari minggu lalu. Tapi liontin ini cocok denganku, aku juga Shionaga. Berapa harganya? 300 juta. Anak muda, aku kasih harga, kau boleh tawar. Ayolah, tawar sedikit saja. 30. Berapa? 30 ribu? Bukan juta. 30 yuan? Terserah mau jual atau tidak. Jual. Aku jual. Anggap saja kita berteman ya. Dasar bocah bodoh. Liontin Giok ini kudapat dari mengumpulkan barang bekas. Hanya 2.000. Boleh lihat-lihat. Jangan pegang. Kalau rusak, kau tidak sanggup menggantinya. Pak, aku punya sesuatu. Tidak tahu apa kau mau membelinya. Tampang miskin sepertimu. Barang apa yang kau punya? Coba tunjukkan padaku. Wah, ini barang bagus yang langka. Tapi anak ini jelas tidak tahu apa-apa. Ini bagus, bisa dapat untung banyak. Hei anak muda, barang ini memang termasuk barang antik. Tapi sayangnya masih banyak yang kurang. Dan ukirannya ini terlalu kasar. Aku hanya bisa kasih 5 juta. Itu pun terpaksa aku membelinya. Itu sudah harga yang pantas. Kau kira aku bodoh? Jangan begitu, ini sudah harga yang pantas. Itu pun aku terpaksa membelinya. Pertama, benda ini dari era Wanli. Kedua, ini barang kerajaan. Ketiga, 180 juta. Kurang 1 sen pun tidak kujual. Tak kusangka, anak ini paham juga tentang barang ini. Hei, tunggu dulu. Aku kenal dengan ahlinya. 180 juta akan aku bayar. Uangnya nanti aku transfer. Bank Singwon mentransfer 180 juta. Dengan uang ini, aku bisa membawa ibuku berobat. Dengan kemampuan ajaib ini, yang Shanshan, Shenlong akan kubuat kalian berlutut memohon padaku. Pak, punya tempat cuci kuas dari dinasti Song? Kau? Bagaimana lukamu? Tadinya aku ingin mengantarmu ke rumah sakit, tapi kau langsung kabur. Tidak perlu, aku baik-baik saja. Justru aku yang harus berterima kasih padamu. Kalau bukan karena tabrakan itu, kemampuanku mungkin tidak akan bangkit. Tadi pagi saat aku melihatnya, umurnya masih tersisa lebih dari 50 tahun. Tapi sekarang, dia akan segera mati. Nona cantik, karena kau orang baik, aku ingin memperingatkanmu. Kau berada dalam bahaya besar. Bahaya besar? Apa yang kau pikirkan? Maksudku, kau akan mengalami bencana berdarah. Dalam 10 menit, kau pasti mati. Pertama menyentuh wajahku, lalu mengutukku cepat mati. Aku sudah sangat sabar ya. Kau pikir karena aku menabrakmu sekali, kau bisa terus-terusan melecehkanku? Oh, kau mau kami membayar mahal untuk jimat lindungmu? Membuang uang untuk menghindari bencana? Dasar penipu. Orang sepertimu sudah sering kami temui di toko ini. Ya sudah, terserah kalian.
Kenapa diam saja? Cepat pindahkan dia keluar. Pak Kepala, kondisi pasien sangat kritis. Kalau dia dipindahkan dari ICU, nyawanya akan terancam bahaya. Mau biarkan dia memakan tempat dan membawa uang? Anaknya sedang keluar mencari uang. Maksudmu si miskin itu? Dia mana punya uang sebanyak itu? Iya. Akan kulakukan. Cepat pindahkan dia. Untuk Tuan Muda Zhao. Kalian tahu siapa yang masuk rumah sakit? Ini dari keluarga Zhao. Orang penting yang tidak bisa kalian lawan. Apa yang kalian lakukan? Kau keluarga Sun Xiumei ya? Kebetulan tanda tangan di sini. Kami akan memindahkannya keluar. Atas dasar apa? Ibuku sedang kritis dan kalian masih mau memindahkannya. Ini menyangkut nyawa, kalian tahu? Buat apa teriak-teriak? Memangnya kau punya uang untuk membayar? Pak Liu, ada apa ini? Kamar yang kuminta kenapa belum disiapkan? Benar sekali. Kalau tubuh Tuan Chen ini sampai kenapa-napa, kau bisa menanggung akibatnya. Akan aku selesaikan. Ada apa ini? Kan sudah kusuruh kosongkan kamar. Pak Direktur, si miskin ini tidak mau pindah. Su Chen? Kaukah itu? Ini sungguh kebetulan. Bertemu yang terbaring di ICU. Ini bukannya ibumu. Pak Liu, hari ini usir ibu dan anak ini. Besok kusumbangkan 10 miliar untuk rumah sakit. Sudah, tenang saja. Kami juga bukan lembaga amal. Hari ini kau harus bayar 100 juta atau keluar dari rumah sakit. Dia bahkan tidak punya 10.000 di sakunya. Apalagi 100 juta. Su Chen, bagaimana kalau kau berlutut dan bersujud padaku? Nanti ku beri kau 10 juta per sujud. Bagaimana? Tidak punya uang masih mau tinggal. Satpam! Satpam! Siapa bilang aku tidak punya uang? Buka mata kalian dan lihat. Cukup tidak? Meskipun kau punya 100 juta di sini, tapi biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau akan sanggup? Terima kasih atas kunjungannya. Ini tempat mencuci kuah. Silakan simpan baik-baik. Nona, jangan bilang kau percaya pada omongan penipu itu. Ayah juga bilang, di umur 23 tahun aku akan mengalami bencana. Apakah hari ini? Xiao, aku merasa tidak enak badan. Sebaiknya keluarnya nanti saja. Tuh kan Nona, tidak apa-apa kan? Sudah lewat 10 menit, kita harus segera pulang. Kita harus siap-siap untuk pesta ulang tahun Tuan Besar. Xiao Wan-er, kau terlalu paranoid. Sampai percaya kata-kata penipu itu. Nona, yang dia katakan ternyata benar. Kalau aku tidak mendengarkan sarannya dan naik mobil 10 menit yang lalu, pasti aku berada di jalan tol lingkar dengan kecepatan lebih dari 100 sekarang. Dan jika meledak, aku tidak mungkin selamat. Bu Xiao! Bu Xiao, barang Anda tertinggal. Ini bukan milik kami. Sepertinya ini milik orang tadi. Surat pemberitahuan pasien kritis. Su Chen, Sun Xiumei, Rumah Sakit Mingya. Ini rumah sakit milik guru kita. Kita ke rumah sakit Mingya sekarang. Dalam 10 menit, aku ingin tahu semua informasi tentangnya. Sekalipun kau punya 100 juta lebih di sini, tapi biaya ICU 100 juta per hari. Siapa yang bisa jamin kau sanggup? Aku yang jamin dia. Kau siapa? Bu Xiao? Kau direktur rumah sakit ini? Iya, aku sudah 10 Cukup. tahun. Mulai sekarang, kau bukan lagi direktur. Dan kau juga dipecat. Grup Xiao akan menuntutmu atas kelalaian tugas malpraktik dan berbagai tuduhan lain. Bersiaplah, masuk penjara. Cepat. Berikan Sun Xiumei kamar terbaik, staf medis terbaik, dan peralatan terbaik. Kalian harus bisa selamatkan dia. Dan kau akan jadi direktur baru. Baik, Bu. Kau siapa sih? Sombong sekali. Kalau tidak salah, kau yang namanya Yang Shanshan kan? Mantannya istri Su Chen? Kau jalang tidak tahu diri. Siapanya Su Chen? Jaga sikapmu. Ini nona dari grup Xiao. Aku saja tidak berani macam-macam. Perkenalkan, namaku Xiao Wan-er, CEO grup Xiao. Dan aku juga istri Su Chen. Mana mungkin? Nona besar keluarga Xiao mana mungkin tertarik padamu? Kau ini buta ya? Su Chen pria sebaik ini, kau malah menolaknya begitu saja? Apa yang kau lihat dari dia? Dia hanya pengantar makanan. Tanpa alasan apapun, dia adalah suami yang ditakdirkan untukku. Terima kasih banyak telah menyelamatkan nyawa Wan-er. Wan-er punya takdir kekayaan dan kemuliaan besar. Masa depannya itu tidak terbatas. Umur 23 tahun dia menghadapi bencana besar. Jika bisa melewatinya dengan lancar, dia akan bebas dari kekhawatiran. Bagaimana cara mengatasinya?
Tidak ada cara untuk menghindarinya. Hanya orang yang ditakdirkan untuknya yang bisa membantunya melewati bencana itu. Sepertinya bencana di umur 23 tahun itu adalah sekarang ini. Dan dia adalah takdirku. Pantas kau tiba-tiba punya uang. Ternyata kau numpang hidup dengan wanita kaya. Tidak kusangka kau hanya sampah yang hidup dari wanita. Hah? Shawaner, ayahku saja tidak berani memukulku. Kalau begitu aku gantikan ayahmu untuk mendidikmu dengan baik. Kau- Berani bicara lagi. Dengan satu telepon dariku, kalian bisa bangkrut. Suamiku orangnya baik. Dia tidak mau ribut dengan kalian. Tapi aku berbeda. Aku orangnya sangat pendendam. Berani bicara lagi, kupukul kalian lagi. Sayang, aku hebat kan? Sudah balas dendam? Kenapa kau membantuku? Setelah kau pergi, mobilku terbakar. Kau menyelamatkan nyawaku. Wow, pamer kemesraan di depanku ya. Suchen, jangan lupa ya, kalau kita masih belum bercerai. Yang Shanshan, untung kau ingatkan. Selagi kantor catatan sipil belum tutup, ayo kita urus perceraian sekarang. Mau cerai dariku untuk numpang hidup dengan wanita kaya? Tidak semudah itu. Berikan aku 1 miliar. Tidak, 3 miliar. Baru aku mau cerai denganmu. Yang Shanshan, jangan keterlaluan. Biar aku yang membayarnya. Ada 3 miliar di kartu ini. Ambil saja dan tinggalkan suamiku. Dasar sampah tidak berguna. Tunggu dulu, Yang Shanshan. Untuk menikahimu, aku menghabiskan seluruh tabunganku ratusan juta. Setelah menikah, setiap sen yang kuhasilkan kuserahkan semua padamu. Aku tidak pernah melakukan satu hal pun yang membuatmu kecewa. Sekarang ibuku sekarat, kau pegang semua uangku, tapi tidak memberi sepeser pun, malah berselingkuh dengan bajingan ini. Baik, kau boleh ambil uang ini, tapi aku akan memastikan kalian mengembalikannya dengan bunga berlipat ganda. Aku sudah tahu yang terjadi. Tuan Besar Xiao ini sudah berusia lanjut. Di dalam keluarga Xiao terjadi perebutan hak waris. Meskipun Xiao Waner punya kemampuan yang kuat, tapi bagaimanapun dia hanya seorang wanita. Kalau nanti dia menikah, karena itulah keluarga Xiao pasti ingin dia segera mencari menantu yang tinggal serumah. Benar juga. Sampah seperti Suchen mana mungkin dilirik oleh Xiao Waner. Makanya dia hanya jadikan Suchen sebagai perisai sementara. Lagi pula orang seperti Suchen itu tidak mungkin disukai oleh keluarga Xiao. Tidak butuh waktu lama. Pasti dia akan diusir. Saat itulah, kau lihat saja bagaimana aku akan balaskan dendammu. Nakal. Baiklah, berhenti di depan saja. Sayang, kau kenapa? Bu Xiao, terima kasih sudah membela aku hari ini. Hutang budi sudah lunas. Kau tidak berhutang apa-apa lagi padaku. Mari kita berpisah di sini. 3 miliar itu akan ku kembalikan secepatnya. Tidak bisa. Kalau kau pergi begitu saja, bagaimana dengan pesta ulang tahun keluarga Xiao? Aku sudah bilang ke keluarga aku akan membawa tunanganku. Kau masih serius dengan itu? Suchen, aku mohon ya, bantu aku sekali ini saja. Baiklah, hanya kali ini saja ya, tidak ada lain kali. Sepertinya aku harus menenangkannya dulu, baru pelan-pelan merebut hatinya. Aku Xiao Waner, punya wajah cantik dan juga uang. Tidak mungkin tidak bisa mendapatkanmu. Tuan Song, Ya, tolong dibungkus ya. Yang ini saja. baiklah. Sepertinya anak ini kemarin hanya beruntung saja. Kali ini dia tunjukkan wujud aslinya. Dia membeli barang yang 3 tahun tidak laku di tokoku. Hanya guci keramik jelek itu. Minta 10 juta. Menurutku 10.000 saja sudah cukup. Barang ini sekali terjual tidak bisa ditukar lagi. Kau? Lihat kan? Dari sikap bosnya itu sudah ketahuan. Itu bukan barang yang bernilai. Hadiah itu kalau diberikan pada tuan besar, pasti kita akan ditertawakan habis-habisan. Memangnya kau tahu apa? Sekarang aku tidak hanya bisa melihat hitungan mundur, tapi juga bisa melihat aliran meridian dalam tubuh manusia. Bahkan bagian tubuh yang sakit pun bisa kulihat. Sudahlah. Bukan hadiahnya, tapi ketulusan memberikannya. Nona belum resmi menikah dengannya, tapi sudah membelanya. Apa Nona tidak sadar? Posisimu di keluarga Xiao sangat sulit. Pesta ulang tahun ini, kesempatan bagus bagimu menunjukkan diri di hadapan tuan besar. Ternyata Xiao Waner juga dalam posisi sulit. Kalau begitu, lihat saja di pesta ulang tahun nanti.
Aku akan membuatmu terhormat dan memperkuat posisimu. Anggap saja balasan atas bantuanmu pada ibuku. Keluarga Xiao kami bermula dari rumah ini. Dari klinik kecil ini berkembang menjadi grup farmasi terbesar di kota Lincheng. Tuan Besar telah mencurahkan darah dan keringatnya selama lebih dari 50 tahun. Dan hari ini ulang tahunnya yang ke-80. Kakak jangan khawatir. Hadiah yang disiapkan keluarga kedua kami pasti akan menyenangkan Tuan Besar Xiao. Paman, jangan khawatir. Keluarga pertama akan selalu jadi yang utama selamanya. Keluarga ketiga semakin keterlaluan. Kenapa belum datang juga? Ayah, jangan ganggu mereka. Lagi pula di keluarga ketiga cuma Xiaowan Er saja. Sayang, aku dan Xiao Xiao akan ambil sesuatu dulu. Aku juga siapkan hadiah untuk kakek. Baiklah. Sepertinya kau masih belum yakin dengan hadiah aku persiapkan ya. Nanti kalian akan terkejut. Aku mohon selamatkan anakku. Keluarga Xiao, kalian semua adalah keluarga tabib terkenal. Di hari bahagia ini, kami tidak terima pasien. Kakak, ini menyangkut nyawa seseorang. Biar aku periksa. Bagaimana? Penyakit ini agak aneh. Kakak, bagaimana kalau kau yang memeriksanya? Ini adalah penyakit langka. Sudah menyerang organ dalam. Dengan ilmu pengetahuanku, aku tidak bisa apa-apa. Bahkan jika Tuan Besar turun tangan tetap sulit. Sebaiknya kalian pergi. Aku mohon pikirkan cara lain. Bukankah tabib harus memiliki hati seperti orang tua? Keluarga Xiao kami tidak pernah menyelamatkan pasien tanpa keyakinan. Dan kalau gagal, bukankah itu merusak nama kami? Kau juga pewaris keluarga Xiao. Anakku hampir sekarat, tolong selamatkan dia. Titik aku puntur Tansong. Sepertinya masalahnya ada di sini. Kau yakin? Apa kau pewaris keluarga Xiao? Aku bukan pewaris keluarga Xiao. Kalau aku turun tangan, mungkin ada bahayanya. Masih sempat berubah pikiran sekarang. Silakan lanjutkan. Aku tanggung resikonya. Dia sudah sadar. Sudah selesai. Sekarang dia sudah tidak dalam bahaya. Terima kasih Tabib Sakti. Boleh aku tahu namamu? Nyawanya selamat. Keluargaku akan mengingatmu. Namaku Suchen. Jangan berterima kasih. Aku hanya bisa memperpanjang hidupnya setahun. Cepat bawa dia ke rumah sakit agar kondisinya tidak memburuk. Sayang, ayo kita masuk. Baiklah. Xiaowan Er, kau bilang akan datang ke pesta ulang tahun kakek dengan membawa calon suamimu. Apa dia calon suamimu? Bukannya sudah jelas. Wajahnya asing. Aku kenal semua anak kaum berkuasa di kota Lincheng. Sepertinya belum pernah melihatmu. Aku bukan dari keluarga kaya. Aku hanya orang biasa. Xiaowan Er, seleramu bagus juga. Memilih orang miskin seperti dia. Dengar anak muda, orang sepertimu dan keluarga kami bagaikan langit dan bumi. Kau tidak bisa menyesuaikan diri. Lebih baik mundur selagi bisa. Jika Xiaowan Er sampai menikah, dia berhak mendapatkan sebagian aset keluarga Xiao. Aku tidak setuju pernikahan ini. Bagaimana mungkin nona dari keluarga Xiao menikah dengan pemuda miskin? Ini 1 miliar. Segera tinggalkan keluarga Xiao. Hei, Nona, menurutmu apa Suchen akan tertarik? Percayalah pada seleraku. Kenapa? Masih kurang? Itu 1 miliar loh. Kau tidak akan bisa dapat uang sebanyak itu. Dasar tidak tahu diuntung. Anak muda, jangan terlalu serakah. Cukup. Xiao Dongsan, Xiao Qi. Urusan pernikahanku sejak kapan kalian mengaturnya? Xiaowan Er, aku ini pamanmu. Berani bicara seperti itu. Aku menghormatimu karena kau pamanku. Kalau tidak, aku hentikan semua biaya untuk keluargamu. Kau pikir keluarga besarmu dapat 300 miliar dari siapa, Paman? Tuan Besar Xiao tiba. Hormat Tuan Xiao. Wan Er, ini pilihanmu. Pemuda pilihan hatimu sendiri. Pemuda ini tampan juga. Kakek, sebelum kakek datang tadi, mereka semua ini menggangguku. Xiaowan Er, hari ini ulang tahun kakek yang ke-80. Di hari sepenting ini kau malah terlambat. Jelas kau tidak menghormati kakek. Tadi ada masalah di jalan yang menghambatku. Kalian tidak bertemu wanita di depan gerbang yang mencari bantuan medis kan? Kalian tidak ikut campur kan? Anak kecil itu sulit diselamatkan. Jangan sampai merusak nama baik keluarga Xiao.
Memang ada seorang wanita mencari bantuan medis, tapi aku sudah menyelamatkannya. Apa kau sedang mengigau? Kau bilang kau bisa selamatkan orang. Memangnya kau siapa? Aku sudah praktik 30 tahun. Aku tidak berani bilang bisa menyelamatkan semua orang. Kau mengerti ilmu pengobatan. Berani sekali bicara. Anak ini, dia bicara omong kosong. Ini adalah kesempatan bagus. Ayah, aku sudah memeriksa denyut nadi pasien itu. Memang penyakitnya sudah sangat parah. Dia akan meninggal dalam waktu dekat. Tapi Su Chen malah bilang dia bisa menyembuhkannya. Sifat anak ini sungguh rendahan. Bagaimana bisa keluarga kita menerima orang seperti ini? Nah, apa benar yang dikatakan kakak Ayah, itu? aku sudah memeriksanya. Memang penyakit yang tidak tersembuhkan. Mungkinkah Su Chen benar-benar berbohong? Su Chen, miskin bukan masalah. Dulu aku juga pemuda miskin yang berjuang selangkah demi selangkah. Daripada berbohong terus-menerus dengan karakter buruk, One Earth, aku sama sekali tidak tenang menyerahkanmu ke orang seperti itu. Tuan Besar Xiao, semua yang kukatakan tadi benar. Kalau tidak percaya, kau bisa memeriksanya. Di sana tidak ada CCTV. Bagaimana memeriksanya? Kau pintar sekali merencanakannya. Kau... Kakek, aku percaya pada Su Chen. Su Chen adalah tunanganku. Menghina Su Chen sama dengan menghinaku. Siapapun yang berani bicara lagi, terima kalau aku tidak sopan. Sudahlah, hari ini hari bahagia. Kita tidak membicarakan itu. Kakek, ini hadiah dari cucumu. Semoga kakek bahagia, selalu sehat dan berumur panjang. Ini adalah giok hetian kualitas terbaik. Berasal dari kediaman Pangeran Duan pada akhir dinasti Qing. Bagus sekali, Xiaoqi. Kau sungguh perhatian. Keluarga utama kami juga punya hadiah sebuah kaligrafi. Karya Huang Tingqian untukmu. Wow. Hadiah dari keluarga kedua kami, batu tinta Duan yang pernah dipakai oleh Zheng Banqiao. Bagus sekali. Semua hadiah ini sangat menyentuh hatiku. Oh ya, Warner, keluarga pertama dan kedua kita sudah memberikan hadiah. Aku ingin tahu, hadiah istimewa apa yang kau siap? Kakek, aku datang terburu-buru. Aku hanya siapkan liontin giok. Liontin giok itu lumayan bagus, tapi dibandingkan dengan hadiah kami masih jauh lebih rendah. Kau cucu yang paling disayang. Kenapa kau hanya memberikan liontin giok saja? Sudahlah, lanjutkan ke acara berikutnya. Wan Er, aku masih punya satu lagi. Barang rongsokannya jangan dikeluarkan. Jadi ini hadiah mewahmu. Sebuah guci keramik rusak. Su Chen, barang rongsokan ini memang cocok dengan statusmu. Sama-sama barang yang tidak layak dipamerkan. Warner, hadiah darimu dan tunanganmu itu tidak lebih berharga dari yang lainnya. Benar, dibandingkan barang rongsokan kalian, hadiahku tentu saja lebih berharga. Kau bilang apa? Beraninya kalian menilai hadiahku dengan seenaknya. Hadiahku jauh lebih berharga. Kenapa tidak boleh menilai? Xiaoqi, yang kau berikan itu hanya tongkat giok Rusia produksi modern. Harga pasarannya hanya 10 juta. Xiao Dongshan, tiruan lukisan, dan kaligrafi artefak dinasti Song dari masa Republik Tiongkok, 300.000. Itu pun terlalu mahal. Xiao Beihai, benar kan? Hadiahmu agak lebih baik, tapi hanya bernilai sekitar 30 juta. Sedangkan milikku, botol tembakau khusus istana dari era Qianlong yang nilai pasarannya lebih dari 2 miliar. Beraninya kalian membanding? Su Chen, kau sungguh sombong ya. Maksudmu, semua hadiah kami adalah palsu begitu? Su Chen, kalau hari ini kau tidak bisa membuktikan barang itu palsu, kau tidak akan bisa keluar dari tempat ini. Warner, jadi ini tunanganmu yang kau undang. Mulutnya penuh kebohongan dan sombong. Kau membuatku kecewa, merusak acara ulang tahun. Kau membuatnya kacau. Berlutut, sekarang juga. Warner, kita tidak salah, kenapa berlutut? Pergi, nyah kau dari sini. Baik, ayo pergi. Kakek, kalau hari ini kakek mengusir Su Chen, aku akan ikut pergi. Warner, orang tuamu meninggal terlalu cepat. Aku selalu memanjakanmu. Bahkan menyerahkan kendali grup Xiao kepadamu. Tidak kusangka, kau malah menjadi tidak tahu berterima kasih. Demi si payah Su Chen ini, kau bakal rela meninggalkan keluargamu. Xiao Wan Er, kalian itu kan belum menikah, tapi sudah begini. Kalau sampai menikah nanti, grup Xiao bisa berganti nama. Mulai hari ini, Xiao Wan Er dipecat dari posisi CEO grup Xiao. Jika kau tidak mau putus dengan Su Chen, maka pergilah dari keluarga Xiao. Wu Yue, dari kota Lingteng tiba. Ulang tahun ke-80 Tuan Xiao, patut dirayakan. Pak Wu, kedatangan Anda sungguh mengangkat derajat rumah kami. Wu Yue datang ke pesta ulang tahun ini memberi keluarga Xiao kita kehormatan yang luar biasa. Aku dengar Wu Yue adalah guru besar di bidang barang antik, juga seorang kolektor kaya raya. Tapi status seperti itu, apakah pantas disambut langsung oleh Tuan Besar? Kau belum tahu rupanya. Kolektor besar hanyalah status paling biasa yang dimiliki Wu Yue. Dia juga ketua Asosiasi Medis dan Farmasi Provinsi Selatan. Bisnis medis di Provinsi Selatan ada dalam genggamannya. Keluarga Xiao kita
harus menjaga sikap di hadapannya. Bahkan keluarga Xiao sendiri tidak berani menyinggung Pak Wu. Aku harus menunjukkan yang terbaik di hadapan Pak Wu. Ini kesempatan langka. Kedatanganku hari ini, yang pertama untuk memberi ucapan selamat ulang tahun. Kedatanganku untuk memberi ucapan selamat. Yang kedua untuk berterima kasih. Pada waktu itu, Linin dan Tong sedang jalan-jalan di dekat kediaman keluarga Xiao. Tiba-tiba jatuh sakit. Beruntung, keluarga Xiao menolongnya sehingga nyawa cucuku terselamatkan. Aku ingin berterima kasih secara pribadi. 2 orang yang tadi masuk dari keluarga Wu. Seingatku, kita tidak ada yang menolong. Tadi aku lihat Xiaoqi berjalan di bagian belakang, masuk sedikit lebih lambat dari kita. Iya, aku juga melihatnya. Xiaoqi orang terakhir yang masuk. Apa mungkin dia yang menolong Wu Linling? Xiaoqi pasti melihat kita semua tidak bisa menolong dan takut menolong di depan umum akan mempermalukan kita. Jadi, sengaja tertinggal di belakang untuk menolong demi menjaga muka keluarga Xiao kita. Kakak, kau benar-benar punya anak yang baik. Keluarga Xiao kita punya penerus yang hebat. Jadi anak Wu Linling kau yang menyelamatkannya? Jelas bukan aku yang menyelamatkannya. Aku tahu sekarang. Mungkin anak itu sakit dan beberapa saat sembuh dengan sendirinya. Ini kesempatan bagus untuk mengakui kalau aku yang mengobatinya. Mana mungkin aku lewatkan. Kali ini asalkan ayah dan kakek percaya aku yang menyelamatkannya, posisi pewaris ini akan aku dapatkan. Aku yakin itu. Ayah, waktu itu aku ragu-ragu, makanya aku berjalan paling belakang. Lalu aku memeriksa anak itu sebentar, dan ternyata dia anggota keluarga. Aku yang menyelamatkannya. Suchen, bisa tidak berhenti main-main? Aku tahu kau hebat, tapi kau tidak berpendidikan ilmu pengobatan. Mana mungkin selamatkan dia? Kau juga tidak percaya pada aku? Suchen, berhenti bertingkah. Bu Xiao itu sudah banyak berkorban untukmu. Apa kau ingin melihat dia diusir dari keluarga Xiao dan kehilangan segalanya? Apa hubungannya denganku, sialan? Pak Wu. Rupanya adik muda ini yang turun tangan menolongnya. Terima kasih. Mulai sekarang, jika butuh sesuatu, keluarga Wu tidak akan menolak. Xiaoqi, kami tidak punya keyakinan, tapi kau berhasil. Apa mungkin kau menguasai rahasia keluarga kita, 18 jarum Biancu? Aku berlatih diam-diam. Mohon kakek dan ayah, maafkan aku. Bagus, Xiaoqi. Sangat bagus. Kau tidak hanya menguasai teknik rahasia tertinggi keluarga Xiao 18 jarum Biancu, tapi juga memiliki hati seorang dewa dan masih bisa menjaga martabat orang lain. Xiaoqi cerdas dan juga kompeten, telah menguasai ilmu warisan keluarga 18 jarum Biancu. Layak untuk tugas besar. Aku memutuskan Xiaoqi akan menjadi manajer umum grup Xiao. Kakek jangan khawatir. Aku pastikan akan membuat grup Xiao semakin maju dan berkembang. Ini semua salahmu. Kalau bukan karenamu, mana mungkin Bu Xiao kehilangan segalanya? Apa? Salahku? One Earth, tadinya aku sangat mengharapkanmu, tapi caramu menilai orang sangatlah buruk. Si Suchen ini mengaku-ngaku jasa orang lain, omong besar tanpa malu. Karakternya rendah. Jika kau bisa putus dengannya, aku akan memberimu kesempatan lagi di keluarga ini. Aku tidak mau putus. Ayah, tadi aku lupa bilang karena terburu-buru. Orang yang tadi menolongku, meskipun dia dari keluarga Xiao, tapi sepertinya marganya bukan Xiao. Namanya Suchen. Ayah jangan sampai salah ya. Pak Wu, ada apa? Kenapa Anda memukulku? Memukulmu itu masih ringan. Beraninya kau di depan mataku mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau sudah menipuku. Apa maksudmu? Orang yang menyelamatkan cucuku adalah Suchen. Kau pasti Suchen kan? Maafkan aku, Su. Aku sudah terlalu tua. Sampai salah aku mengenali penyelamat. Aku harap kau bisa memaklumiku. Tidak apa-apa. Suchen, ternyata kau yang menyelamatkannya. Tadi aku sudah bilang, tapi kau tidak percaya. Pak Wu, Anda pasti salah. Suchen ini hanyalah tunangan Xiao Wan-er, bukanlah anggota keluarga Xiao. Dia tidak mengerti ilmu pengobatan. Bagaimana bisa menyelamatkan orang? Pak Wu, kondisi cucu Anda, kami semua melihatnya tadi. Penyakitnya sudah sangat parah. Pak Wu, mengenai hal ini, sebaiknya diselidiki lagi. Apa? Kalian meragukan kata-kataku? Tidak berani. Bagi kami, itu terlalu lancang. Suchen, Ya? aku juga mengerti ilmu medis. Boleh aku tanya, titik akupuntur yang mana yang sudah kau tekan? Titik aku puntur langsung di dada. Beraninya kau menekan titik itu.
Kalau salah, orang bisa mati. Tidak benar, kakak. Waktu itu, kondisi Tong sudah hampir dipastikan akan mati. Hanya titik Tancong yang bisa menyelamatkan dari kematian. Kau ini masih sangat muda, ternyata punya keahlian medis sangat tinggi. Berarti memang benar. Sungguh mengejutkan. Keluarga Xiao yang terkenal sebagai keluarga tabib, digabungkan pun tidak akan sebanding dengan Su Chen. Su Chen, tidak kusangka kau menyembunyikan kemampuanmu. Maafkan aku, sudah salah menilaimu. Su Chen, maafkan kami. Kami semua telah salah paham. Dan kau sudah beraninya mengaku-ngaku jasa orang lain. Kau pikir aku, Wu Ye, mudah ditipu? Aku minta maaf, Pak Wu. Tadi aku hilaf. Aku mohon maafkan aku, Pak Wu. Kau sudah mengklaim prestasi Su Chen. Jadi bukan padaku kau minta maaf. Minta maaflah kepada Su Chen. Su Chen, maafkan aku. Ini semua salahku, maaf. Su Chen, bagaimana kau ingin menghukumnya? Katakan saja. Aku bisa membuatnya langsung menghilang. Jangan begitu. Su Chen, tolong maafkan aku. Maafkan aku, Su Chen. Su Chen, Xiaoqi bagaimanapun juga keturunan keluarga Xiao. Sudahlah, pergi sana. Pesta ulang tahun yang harusnya berjalan lancar malah diganggu oleh tamu sepertiku yang merusak suasana. Kalau begitu, aku akan berikan 3 hadiah sederhana sebagai permintaan maaf. Ini hadiah dari siapa? Mohon Pak Wu untuk memeriksanya. Ini hadiah dari Xiaoqi. Barang berharga dari kerajaan. Sebuah tongkat Ruyi dari Giok Hetian kualitas terbaik. Jika Pak Wu menyukai hadiah ini dan bisa bicara baik tentang kami di depan orang tua, keluarga kami masih berkesempatan bangkit kembali. Ini hanya sebuah barang replika. Dan lagi, ini bukan Giok Hetian. Ini menggunakan bahan dari Rusia. Tapi kualitasnya lumayan juga. Mungkin nilainya sekitar puluhan juta. Tidak mungkin. Ini barang berharga dari kediaman kerajaan. Kenapa? Kau meragukan kemampuan penilaianku? Dengan pekerjaan seperti ini dan bahan seperti ini, mana pantas masuk di kediaman kerajaan? Dan ini, lukisan tiruan dari artefak dinasti Song. Tuan Xiao, maaf jika kata-kataku terlalu panas. Tapi keturunan keluarga Xiao ini sungguh berbakti sekali ya. Nah, keluarga utamamu memang hebat. Pertama Xiaoqi, mengklaim prestasi Su Chen. Dan sekarang, kalian semua membawa barang-barang sampah ini kepadaku. Mulai sekarang, keluargamu dicoret dari keluarga Xiao. Barang ini lumayan bagus. Nilainya bisa mencapai ratusan juta. Bagaimana benda ini bisa di sini? Bukankah itu hanya guci keramik biasa? Apakah ada penjelasan lain? Guci keramik biasa? Ini adalah harta istana kerajaan. Jika aku tidak salah lihat, ini seharusnya botol tembakau dan gading gajah pemberian Hekun untuk Kaisar Qianlong. Bawakan semangkuk air. Benar sekali. Lihat kualitas gadingnya dan kehalusan pengerjaannya. Ini memang botol tembakau itu. Ini barang langka yang sangat berharga. Nilainya minimal bisa 2 miliar. Itu ternyata semahal itu. Rupanya hadiah dari keluarga ketiga adalah yang paling berharga. Kita ini benar-benar jadi bahan tertawaan. Penilaian Tuan Wu dan penilaian Su Chen sebelumnya sama persis. Su Chen, bukan hanya ilmu pengobatan yang luar biasa, kau juga guru besar penilai barang antik. Su Chen, tidak kusangka kaulah yang memiliki mata tajam. Tadi aku salah menilaimu. Hadiah dari kalian ternyata yang paling berharga. Penilaianku tidak salah kan? Su Chen memang hebat. Oh, penilaian Su ternyata sama dengan penilaianku. Sungguh mengejutkan. Su masih begitu muda, tapi pengetahuannya sangat dalam. Tidak, jangan berlebihan. Kalau begitu, boleh aku mengujimu sedikit? Silakan Tuan berikan soalnya. Tolong lihat ini. Barang ini beberapa hari lalu aku dapatkan di pelelangan. Keramik dinasti Tang. Jujur saja, aku sudah berkecimpung di dunia barang antik selama puluhan tahun. Aku yakin kau memiliki mata yang jeli. Keramik 3 warna dinasti Tang ini, dari warna glasirnya dan juga teksturnya,
pengerjaan dan bentuknya, aku tidak bisa menemukan cacat apapun. 500.000? Sepertinya ini produk buatan modern. Kok ada tulisan juga? Oh, ternyata aku bisa melihat tulisan di dalam benda. Keramik 3 warna dinasti Tang ini adalah tiruan buatan Zhang Rui. Keramik ini dari luarnya memang tidak terlihat ada cacat apapun. Sepertinya Su Chen ini ternyata biasa saja. Dia tidak punya keahlian sungguhan. Boleh aku tanya, berapa yang Anda bayar untuk membelinya? 30 miliar. 30 miliar, sepertinya sudah terbuang percuma. Maksudmu, ini barang palsu? Bagaimana bisa kau tahu? Aku sama sekali tidak melihat cacat apapun. Cacatnya bukan di luar, tapi di dalam. Apa maksudnya itu? Sebenarnya cukup mudah untuk menilainya. Tanahnya terlalu bersih. Jangan Su Chen, barang itu senilai 30 miliar. Kau mau menyinggung Pak Wu? Jangan sampai keluarga Xiao mendapat masalah. Su Chen, kalau tidak benar-benar yakin, jangan sembarangan bertindak. Kita tidak akan mampu menggantinya. Berhenti. Su Chen, kenapa kau membuat masalah sebesar ini? Uang di rekening grup Xiao tidak sampai 30 miliar. Bagaimana ganti ruginya? Su Chen, apa kau ingin keluarga Xiao kita bangkrut total? Pak Wu, ini tindakan pribadi Su Chen. Tidak ada hubungannya dengan kami. Kalian cepat sekali berubah sikapnya. Aku percaya pada Su Chen. Kalau dia pecahkan keramik 3 warna dinasti Tang, pasti ada alasannya. Buka mata kalian dan lihat baik-baik. Replika Zhang Rui. Huruf sederhana, ini palsu. Bagaimana Su Chen bisa tahu? Luar biasa. Benar-benar luar biasa. Su Chen, sekarang aku kagum padamu. Su Chen, terima kasih banyak. Kau sudah menghilangkan kekhawatiran yang sudah aku rasakan. Sekarang aku sudah merasa sangat lega. Tuan Besar Xiao, selamat ya. Keluarga Xiao mendapatkan menantu yang sangat baik. Masa depan kalian pasti akan lebih cemerlang. Bahkan menjadi orang terkaya di kota Lincheng tinggal menunggu waktu saja. Tidak berani. Mulai hari ini, Xiao Qi diusir dari keluarga Xiao dan Wan Er akan mewarisi posisi kepala keluarga sekaligus menjadi CEO grup Xiao. Su Chen, Ya? hadiah tadi untuk keluarga Xiao. Ini ada hadiah khusus untukmu. 1 unit villa Yangsan sebagai tanda penghargaan. Villa Yangsan? Yang termurah saja harga villanya itu 5 miliar. Pak Wu, ini terlalu mahal. Benar, hadiah Anda terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Kenapa? Su Chen, apa kau mau membuatku malu? Atau kau merasa nyawa cucuku tidak sebanding dengan harga sebuah villa? Baiklah, aku terima. Nah, begitu lebih baik. Su Chen, kemampuanmu menilai barang antik tidak ada tandingannya di dunia. Nantinya, aku masih memerlukan bantuanmu. Su Chen, ada kabar dari rumah sakit. Katanya ibumu sudah sadar. Tidak ada masalah yang serius. Syukurlah. Baik, aku segera ke sana. Su Chen, maaf, aku tidak bisa menemanimu ke rumah sakit. Ada masalah di laboratorium, aku harus ke sana. Ya, baiklah. Kau urus dulu urusanmu. Tuan Su, kondisi ibu Anda sudah membaik. Selanjutnya hanya perlu minum obat secara teratur. Bisa pulang kapan saja. Tapi, aku sarankan dirawat untuk observasi. Ya, baiklah. Lebih baik ibu pulang saja. Tempat ini terlalu mahal. Katanya 1 hari bisa puluhan juta. Ibu tenang saja. Kita tinggal di sini tidak bayar. Benar, Tuan Su dan CEO kami punya hubungan yang sangat dekat. Hutang budi tetap harus dibayar. Ibu tetap mau pulang. Karena tinggal di sini, ibu tidak nyaman. Baiklah, kita pulang. Aku antar ibu ke rumah baru. Rumah baru? Kau membeli rumah? Dari mana uangnya? Sayang, meskipun kita keluarga miskin, tapi kau tidak boleh melakukan hal-hal yang ilegal. Aduh Bu, ibu tenang ya. Anak ibu tidak mencuri atau merampok. Ayo kita ke rumah baru dulu. Nanti di jalan kujelaskan.
Tapi ibu masih punya banyak barang di rumah. Ah, tidak usah dibawa. Nanti di rumah baru aku belikan yang baru semua untuk ibu. Itu tidak boleh. Sebanyak apapun uangnya, kita harus tetap hidup hemat. Baiklah. Ibu istirahat dulu di sini. Aku pulang sebentar. Suchen, tidak kusangka kau bukan cuma sampah, tapi juga munafik. Kenapa kalian kesini? Jangan pura-pura, aku sudah tahu semuanya. Xiaowan waktu itu hanya menghindari desakan keluarganya soal pernikahan. Makanya dia asal menarikmu sebagai tameng saja. Dia sama sekali tidak menganggapmu serius. Kalau dipikir-pikir, kau dan CEO grup Xiao itu orang dari dua dunia berbeda. Jangan bilang kau pikir dia serius tertarik padamu. Kalau Xiaowan benar-benar suka padamu, sekarang kau pasti sudah tinggal di rumah keluarga Xiao. Tapi kenapa masih membawa koper? Cari tempat tidur di rumah sakit. Jangan-jangan kau baru diusir. Hah? Kau ini seperti piaraan ya. Sudahlah, kita bicarakan hal yang penting. Kami datang hari ini untuk mengundangmu ke pernikahan kami. 3 hari lagi di Hotel Nentian. Kami mengharapkan kedatanganmu. Jangan lupa datang ya. Barang bekas yang aku tolak, sangat kau sukai ya? Suchen, apa maksudmu, ha? Hei, dengar. Berani datang atau tidak, aku jamin pernikahan ini akan membuatmu tidak akan pernah melupakannya. Tenang saja, aku pasti akan datang. Aku juga akan membuatmu tidak akan pernah melupakannya. Bu, singkatnya begitulah situasinya. Beberapa hari ini terlalu banyak hal terjadi padaku. Tapi Bu tenang saja, uang ini benar-benar bersih Bu. Lihat Bu, di sertifikat ini bukankah tertulis nama anak Ibu? Bu, Ibu sudah banyak menderita. Mulai sekarang, aku pasti akan memberi Ibu kehidupan yang lebih baik. Kau sudah jadi orang sukses. Tapi, maafkan Sansan, kalian berdua sudah bercerai ya. Nanti, Ibu bawakan seorang menantu lagi untukmu ya. Bu, jangan mendesak terus. Hal seperti ini biar mengalir saja, Bu. Suchen, aku punya beberapa barang yang aku tidak yakin. Tolong kau datang dan periksa untukku. Baiklah, aku segera ke sana. 3,3 miliar. 3,31 miliar. Sang Kui, berapapun yang aku tawar, kau selalu menambah ke 10 juta, apa maksudmu? Pak Wu, peraturannya memang begitu. Kalau mampu suruh balai lelang ubah aturannya. Aku akan terus menambah seperti ini. Silakan lawan tawaranku. 3,31 miliar sekali, 3,31 miliar 2 kali, 3,31 miliar 3 kali. Terjual. Selamat kepada Tuan Zhang Kui berhasil memenangkan pedang emas berlian merah dinasti Ming ini. Pak Wu, kau juga tidak bisa ya? Bukannya kau ketua asosiasi yang terhormat? Kenapa hanya segini kemampuanmu? Suchen, Zhang Kui itu musuh lama ayahku. Beberapa tahun lalu saat pemilihan ketua, dia kalah dari ayahku dan sekarang dia dendam. Suchen, acara utamanya datang. Ini barang berharga di acara lelang ini. Aku dapat informasi, di antara 3 batu geokasar ini, setidaknya 1 bisa menghasilkan geokualitas. Tapi aku tak tahu yang mana. Dan lagi, si brengsek Zhang Kui itu pasti akan berusaha merebutnya dariku. Serahkan saja padaku. Suchen, kau punya kemampuan ya? Suchen, putriku ini seorang ahli apresiasi seni terkenal di negeri ini. Dia juga memiliki mata yang sangat jeli. Tunjukkan kemampuan, buat dia terkesan. Dari jarak sejauh ini masih bisa menilai harga batu geokasar itu terlalu mengada-ngada. Aku perlu mencari kesempatan yang tepat dulu. Item lelang utama, 3 blok dari lapangan Yaulo Muna. Batu geokasar kualitas terbaik. Silakan kirim perwakilan untuk melihat dari dekat. 3 menit lagi lelang dimulai. Aku akan ke depan melihatnya. Hei Pak Wu, jadi ini asisten keluargamu ya? Bocah ingusan yang belum dewasa. Memangnya dia mengerti? Ayah, memang ilmu pengobatannya hebat, tapi apa dia mampu menilai barang itu? Rasanya tidak meyakinkan. Kau tenang saja. Suchen adalah orang terhebat yang pernah kutemui di bidang ini. Pahlawan. Memang muncul dari yang muda. Kalau dia bukan tunangan dari salah satu keluarga Xiao, aku ingin menjodohkanmu dengannya. Ayah bicara apa sih? Pak Wu,
batu giok kasar nomor 1 dan 2 punya nilai sedikit, tapi nilainya tidak besar. Di dalam batu giok nomor 3 ada barang bagus. Kita harus mendapatkannya. Iya. Tapi jika kita terlalu menunjukkan minat, Zhang Kui pasti akan terus bersaing dengan kita. Kita lakukan begini. Sabar. Batu giok kasar nomor 1. Dari bagian yang terbuka terlihat giok kaca kuning. Harga pembuka 1 miliar. Setiap kenaikan harga minimal 100 juta. Lelang dimulai. 1,1 miliar. 1,2 miliar. 1,3 miliar. 1,4 miliar. 2 miliar. Sepertinya Wu Yue bertekad mendapatkannya. Matanya sangat jeli. Kurasa batu giok nomor 1 pasti yang paling berharga. 2,1 miliar. Zhang Kui, kau sengaja menantangku ya? 3 miliar. 3,1 miliar. Hai Wu, berani lanjut tawar tidak? Yang harga tertinggi yang menang. 19 miliar. 20 miliar. Hai Wu, penawaranku ini sudah final. Terima atau tidak, jangan kau pikir aku tidak tahu keuangan kalian. 19 miliar, sudah batas maksimal kalian. 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. Tuan yang di sana ingin menawar? Hanya meregangkan badan. 20 miliar 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Zhang Kui. Hai Wu, maaf ya. Asosiasi barang antik milikmu dan grup Wan Bao milikku adalah pesaing. Sama-sama ingin menguasai bisnis barang antik kota Linceng. Barang berharga ini dibenarkan Zhang Kui. Setelah diukir nanti akan jadi harta yang tidak ternilai. Ayah, barang yang kita incar sudah direbut. Kita bisa menaruh harapan pada yang nomor 2. Kalau tidak, kita pulang dengan tangan kosong. Batu kasar nomor 2 dengan jendela terbuka terlihat sebagai giok es. Harga pembuka 1 miliar. Kenaikan minimal 100 juta. Lelang dimulai. 15 miliar. Hadirin sekalian, aku mohon berikan aku sedikit kesempatan. Barang ini saya sangat menginginkannya. Jika kalian tidak menawar, saya akan balas di kemudian hari. Siapa yang mau memberimu muka? Kau ini siapa? 20 miliar. Mau lanjut atau tidak? Zhang Kui, tunggu saja. Jangan sampai aku dapat kesempatan. 20 miliar sekali. 20 miliar 2 kali. 20 miliar 3 kali. Terjual. Selamat Tuan Zhang Kui. Dengan kemampuanmu ingin bersaing denganku. Batu giok kasar nomor 3 dengan jendela terbuka terlihat sebagai giok es kelas 1. Harga pembuka 500 juta, kenaikan tidak boleh kurang dari 30 juta. Lelang dimulai. Bagaimana? Kali ini kita pulang dengan tangan kosong. Toko kita akan kehabisan barang. Belilah nomor 3 itu. Meskipun kurang bagus, masih lebih baik. 600 juta. 650 juta. 700 juta. Batu sampah ini, aku baru saja memeriksanya. Hanya ada satu garis hijau di dalamnya. Ini benar-benar batu sampah. Aku tidak menyangka. Batu sampah seperti itu mahal sekali. Untung aku tidak angkat papan tawaran. Itu tidak ada gunanya, membeli batu sampah. 700 juta sekali. 700 juta 2 kali. 700 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada Nona Wu Lin Lin. Haha, yeah. Zhang Kui, kau sudah tertipu. Batu sampah ini, aku baru saja memeriksanya. Zhang Kui, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau, aku tidak bisa mendapatkan batu giok kasar ini dengan harga 700 juta. Zhang Kui, terima kasih banyak. Kalau bukan karena kau, aku tidak bisa mendapatkan batu giok kasar ini dengan harga 700 juta. Meskipun murah itu cuma batu sampah. 700 juta bahkan tidak sepadan. Hei Zhang Kui, buka matamu lebar-lebar. Kalian bisa melelang batu giok kasar di sini? Pasti bisa membukanya juga kan? Benar Tuan, jika mau kami bisa buka batunya di sini. Kalau kualitasnya begini, minimal jenis es. Ini jenis kaca. Giok hijau kualitas kaca. Ya ampun, besar sekali. Selamat Tuan Wu, Anda mendapatkan giok hijau kualitas kaca dengan berat 500 gram. Kalau batu ini giok hijau imperial, tahun lalu terjual dengan harga fantastis, 200 miliar. Rupanya tadi Tuan Wu menjebak Zhang Kui. Dan target sebenarnya selalu batu ketiga ini. Dan orang tua memang lebih bijak. Menurutku, itu adalah jebakan dari pemuda di sebelahnya. Sepertinya dia punya kemampuan tersembunyi. Tuan Wu, apa Anda berminat menjual giok hijau imperial ini? Karena kami bersedia membeli dengan harga 100 miliar untuk mendapatkannya.
Jangan berlebihan. Apa hebatnya? Itu bisa menghasilkan giok hijau imperial. Punyaku lebih bagus. Buka batunya. Sekarang juga. Pak Zhang, 2 batu giok Anda setelah dipotong hasilnya, bagaimana menjelaskannya ya? Jangan bertele-tele. Katakan berapa harganya. Pak Zhang, bagaimana kalau kami rugi tapi tetap ambil? Kami bayar 20 juta. Apa katamu? Pak Zhang, ini semua karena menghormati Anda. 2 batu Anda ini tidak berkualitas dan tidak ada warnanya. Kalau kami ambil, hanya bisa dipakai sebagai pemberat saja. Mana mungkin? Zangui, bukannya kau bersumpah 2 batu giok kasar ini pasti mahal kan? 40 miliar yang kau gunakan, itu adalah seluruh kas grup Wanbo kita. Kau harus memberi penjelasan untuk kejadian hari ini. Benar, Zangkui. Aku akan meminta Dewan Direksi untuk memecatmu. Kau harus menjual semua yang kau punya untuk mengganti 40 miliar itu. Zangui, kau telah ditipu. Menghabiskan 40 miliar hanya untuk 2 batu sampah itu. Sepertinya grup Wanbao kalian bisa langsung bangkrut sekarang. Pak Zhang, menurutmu aku paham tentang judi batu giok tidak? Nama Anda siapa? Grup Wanbo bersedia menerima Anda dengan gaji tinggi sebagai ahli penilai barang. Gaji tahunan 1 miliar. Bagaimana? Apa kau mau? Tidak mau. Mahal murah, tetap tidak mau. Su Chen, terima kasih banyak untuk hari ini. Mendapatkan uang ini bukan hal yang utama. Aku sangat puas bisa menghancurkan Zhang Kui. Pak Wu, di antara kita tidak perlu seformal itu. Su Chen, kali ini aku akan kenalkan pada seseorang, orang besar yang sesungguhnya. Jika kenal orang ini di kota Licheng, kau tidak perlu takut dengan siapapun. Siapa? Feng Wudi. Dia sebagai penguasa kota Licheng sesungguhnya. Pemimpin kuil Zhenlong. Satu kata darinya bisa membuat kota Licheng bisa berubah. Sangat drastis. Salam Kakak Feng. Inilah orang yang saya ceritakan pada Anda, Su Chen. Dialah orangnya yang telah menyelamatkan cucu saya, Tong. Oh, jadi kau Su Chen. Bagus. Jika ada masalah nanti, kau bisa datang mencariku. Di kota Licheng, semua orang masih menghargai namaku. Ayah, sebaiknya ayah istirahat. Tubuh ayah sedang tidak sehat, tapi masih menemui tamu. Maaf tuan-tuan. Putri kesayanganku terlalu aku manjakan. Kakek Feng, maaf terus terang. Anda sepertinya tidak akan bertahan sampai musim panas tahun ini. Apa katamu? Berani sekali aku bisa membunuhmu. Terserah kau, tapi kalau kau membunuhku, tidak ada yang bisa menyelamatkan kakek Feng. Su Chen, aku memberimu kesempatan untuk bicara, tapi jika kau tidak bisa membuktikan yang baru saja kau katakan, hari ini kau akan mati. Dan keluarga Wu juga akan menanggung akibatnya. Su Chen, kau yakin dengan yang kau katakan? Kakek Feng, belakangan ini apakah Anda merasa tubuh selalu lemas? Sering pingsan? Benarkan yang saya katakan? Bagaimana kau bisa tahu? Ayah, bisa saja dia mata-mata dari pihak lawan. Orang yang berniat jahat pasti bisa mencari tahu kondisi kesehatan ayah belakangan ini. Tapi soal kakek Feng yang lumpuh sebagian, kurasa orang luar tidak mungkin tahu. Kelumpuhanku ini hanya aku dan Junyu yang tahu. Bahkan petinggi kuil pun tidak mengetahuinya. Su Chen, aku mohon, tolong bantulah aku. Kenapa aku tidak bisa lihat kondisinya? Tampilan kakek Feng semuanya terlihat sehat. Apa ini? Hanya dalam waktu singkat ini, umur kakek Feng berkurang 1 tahun. Tapi liontin giok di pinggangnya malah bertambah 1 tahun. Jangan-jangan ternyata liontin giok ini menyerap umur kakek Feng. Kau melihat ke sana sini sebenarnya punya kemampuan atau tidak? Masalahnya ada pada liontin giok ini. Apa-apaan kau ini? Ini hadiah dari paman lu untuk ulang tahun ayahku. Ini barang berharga. Kau sanggup menggantinya? Kau diamlah. Ayah, bagaimana keadaan ayah? Nyaman sekali. Seluruh tubuh seperti berendam dalam air hangat. Aku merasa vitalitasku sudah kembali. Ayah bisa berdiri. Lihat kaki ayah. Ayah sembuh.
Aku bisa berdiri lagi. Sembuh. Aku benar-benar sembuh. Ayah. Su Chen. Tidak, adikku.